Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua yang nonton video ini. Kali ini kita akan sharing soal pengembangan brand untuk layanan IT konsultan dari perusahaan kami untuk membangun identitas yang kuat. Oke, next slide. Oke, so next slide. Jadi di kami ada 5 anggota ya. Yang pertama ada Hadzik, terus saya, Panggi Bintang, lalu ada Rifki, kemudian ada Afif, dan yang terakhir Reino. Oke, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk latar belakang di era transformasi digital yang semakin pesat, kebutuhan akan layanan teknologi informasi telah menjadi bagian yang penting bagi individu, organisasi, dan perusahaan dari berbagai sektor. Digitalisasi memberikan kemudahan dalam berbagai aspek termasuk komunikasi, transaksi, manajemen, dan pemasaran. Namun untuk memanfaatkan kemajuan ini, pengguna memerlukan dukungan profesional yang mampu memberikan layanan konsultasi IT secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Perumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana elemen brand solusi digital mudah mempengaruhi persepsi dan kepercayaan audiens terhadap layanan yang ditawarkan. Lalu yang kedua, apa strategi pengembangan brand yang efektif untuk menarik perhatian pelaku UMKM dan startup dalam adopsi layanan konsultasi IT. Dan yang ketiga yaitu apa tantangan utama yang dihadapi solusi digital mudah dalam membangun brand dan memasarkan layanan teknologi kepada UMKM dan startup. Untuk penelitian yang terdahulu, yang pertama yaitu strategi branding startup Creative Indonesia. Menganalisis strategi branding untuk membangun brand image yang kuat dengan menggunakan metode kualitatif dan studi kasus. Hasilnya yaitu komunikasi pemasaran terpadu meningkatkan daya tarik dan loyalitas konsumen. Lalu yang kedua, pemasaran digital untuk meningkatkan brand image. Fokus pada pembangunan media sosial untuk produk UMKM. Elemen pentingnya yaitu hiburan, interaksi, dan personalisasi. Hasilnya memperkuat kesadaran merek dan loyalitas pelanggan. Yang ketiga yaitu digital branding untuk awareness Museum Sono Budaya Yogyakarta. Meneliti peningkatan kesadaran merek melalui website dan konten berkualitas. Penekanan pada SEO dan analisis data pengunjung. Hasilnya meningkatkan interaksi dan menarik lebih banyak pengunjung. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah branding. Branding lebih dari sekedar nama atau simbol. Branding mencakup strategi komprehensif yang membangun identitas produk melalui kombinasi elemen seperti istilah, tanda, simbol, dan desain. Branding berperan sebagai identitas yang merepresentasikan penampilan produk dan sangat memengaruhi keputusan pembelian konsumen. Keberhasilan sebuah brand bergantung pada kemampuannya mengkomunikasikan nilai dan keunikan serta konsistensinya dalam memenuhi ekspektasi konsumen. Selanjutnya yaitu adalah elemen-elemen branding yang terdiri dari 4 komponen berikut, yaitu adalah kemudian nama branding, nama brand name, membedakan produk dari yang lain, mudah diingat dan mencerminkan produk. Kemudian adalah logo dan identitas visual, representasi visual merek yang berupa simbol atau gambar, sederhana, mudah dikenali, dan relevan. Kemudian ada slogan, frasa singkat yang menggambarkan nilai atau misi, menarik perhatian dan menyampaikan pesan inti. Kemudian adalah pengalaman pelanggan atau customer experience, persepsi keseluruhan dan interaksi konsumen dengan perusahaan. Branding solusi digital muda. Nama brand solusi digital muda dengan makna solusi, komitmen perusahaan untuk memberikan jawaban dan bantuan konkret bagi klien dalam menghadapi tantangan di dunia digital. Menegaskan bahwa layanan yang ditawarkan bersifat problem solving, berfokus pada penyediaan solusi yang efektif dan efisien untuk berbagai kebutuhan bisnis. Digital, istilah ini menunjukkan bahwa fokus utama perusahaan pada teknologi dan transformasi digital. Di era yang mana teknologi menjadi pendorong utama pertumbuhan bisnis, penggunaan kata digital menekankan keahlian perusahaan dalam memanfaatkan teknologi terkini untuk membantu klien meningkatkan kinerja
dan daya saing mereka. Selanjutnya yaitu muda, kesan segar, inovatif, dan energetik, tidak hanya merujuk pada usia perusahaan yang masih relatif baru, tetapi juga pada pendekatan yang dinamis dan modern dalam memberikan layanan. Muda menggambarkan semangat untuk beradaptasi dengan perubahan cepat di dunia teknologi. Kemudian dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya untuk branding, logo, dan identitas visual. Logo solusi digital muda terdiri dari bentuk heksagonal geometris yang membentuk huruf S dan angka 5 di tengahnya. Dengan nama perusahaan, Solusi Digital Muda tertulis dalam huruf kapital di bawahnya. Logo ini memanfaatkan gradasi warna biru dan hijau toska, menciptakan kedalaman dan tampilan modern. Warna biru melambangkan kepercayaan dan keandalan, sementara warna hijau toska memberikan nuansa muda dan inovatif. Font sans serif yang tebal dan modern digunakan untuk menambahkan kesan kekuatan dan stabilitas, serta memastikan kejelasan dan keterbacaan di berbagai media. Gaya geometris yang simetris menggambarkan struktur dan profesionalisme cocok untuk perusahaan digital. Selanjutnya pada slogan PT Solusi Digital Muda yaitu inovasi untuk masa depan digital. Slogan ini menekankan komitmen solusi digital muda untuk terus berinovasi dalam menghadirkan solusi digital yang relevan dan berkelanjutan. Selanjutnya pada inovasi menunjukkan bahwa perusahaan selalu berusaha untuk menghadirkan teknologi terbaru dan pendekatan yang kreatif, dan masa depan digital menggambarkan fokus pada transformasi digital dan kesiapan untuk membantu klien menghadapi tantangan di masa depan. Baik, berikutnya adalah analisis target audience. Jadi audiens kita yang utama itu ada dua. Yang pertama UMKM dan yang kedua itu startup. Karakteristik dari UMKM itu beroperasi di berbagai sektor termasuk retail, makanan dan minuman, jasa dan manufaktur. Terus usahanya untuk meningkatkan daya saing melalui pemanfaatan teknologi. Kebutuhannya itu solusi teknologi yang praktis dan terjangkau untuk meningkatkan operasional. Dukungannya dalam pengembangan website dan aplikasi untuk pemasaran dan manajemen. Yang kedua itu startup mempunyai karakteristik yang usahanya itu baru dan berada pada tahap awal perkembangan. Kemudian menghadapi tantangan dalam pemilihan dan penerapan teknologi yang tepat. Jadi perlu memilih teknologi yang tepat. Lalu kebutuhannya itu layanan konsultasi untuk menavigasi tantangan teknologi. Jadi teknologi semakin berkembang. Terus yang kedua itu pengembangan aplikasi yang sesuai dengan model bisnis. Oke, next. Lalu ada strategi pengembangan brand. Strategi pengembangan brandnya ini ada 4 ya. Yang pertama itu memanfaatkan teknologi informasi sebagai langkah kunci di mana layanan IT konsultan membantu dapat membantu UMKM menerapkan teknologi dalam pemasaran untuk meningkatkan pelanggan dan pendapatan. Kemudian pendidikan dan pelatihan platform digital juga penting untuk meningkatkan daya saing di era globalisasi dengan memberikan pelatihan penggunaan platform digital yang akan membantu pelaku UMKM dalam meningkatkan daya saing. Kemudian model simulasi dan analisis memberikan gambaran jelas tentang dampak implementasi IT, mendorong investasi dengan menunjukkan potensi peningkatan bisnis. Lalu menggunakan word of mouth dan media sosial juga menjadi strategi pemasaran. Next. Lalu untuk strategi pengembangan brand untuk startup ada business intelligence dan analytics atau BI&A menjadi strategi kunci bagi layanan IT konsultan kita dalam membantu startup. Dengan memberikan wawasan berbasis data, konsultan dapat menunjukkan nilai tambah sekaligus memperkuat brand. Dukungan orientasi kewirausahaan melalui pelatihan dan sumber daya mendorong inovasi serta pengambilan keputusan berbasis data. Lalu kolaborasi dengan inkubator atau akselerator bisnis memungkinkan konsultan menawarkan layanan yang lebih terarah, sementara program pendidikan dan workshop teknologi memperkuat hubungan dengan startup dan menunjukkan komitmen terhadap pengembangan kapasitas klien. Oke, next slide. Oke, kemudian ini akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, kemudian ada potensi tantangan. Potensi tantangan dalam pengembangan brand untuk UMKM konsultasi IT dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama adalah persepsi yang rendah. Persepsi nilai yang rendah terhadap layanan IT di mana pelaku UMKM sering meragukan manfaat investasi teknologi bagi bisnis mereka. Kemudian kendala pemasaran. Kesenjangan pengetahuan tentang pemasaran digital dan implementasi teknologi menjadi hambatan signifikan, membuat UMKM kurang terbuka terhadap kolaborasi dengan konsultan IT. Kemudian kurangnya pengetahuan. Keterbatasan dalam memahami pentingnya pemasaran digital sehingga kurang terbuka terhadap layanan baru, termasuk layanan konsultasi IT. Kemudian persaingan yang ketat. Persaingan ketat di pasar konsultan IT mengharuskan perusahaan untuk bersaing tidak hanya dalam harga, tetapi juga dalam kualitas layanan dan membangun kepercayaan. Kemudian, kesulitan kepercayaan. Kesulitan dalam membangun kepercayaan terhadap layanan konsultan, terutama untuk konsultan yang belum memiliki reputasi yang kuat di pasar. Ketidakpastian bisnis. Dinamika dan ketidakpastian bisnis startup yang cepat berubah dapat menyulitkan konsultan dalam menawarkan solusi yang konsisten dan relevan sesuai kebutuhan. Kemudian, keterbatasan anggaran. Keterbatasan sumber daya dan anggaran startup menjadi kendala utama dalam berinvestasi untuk layanan konsultasi yang lebih komprehensif. Kemudian kurangnya pemahaman. Kurangnya pemahaman tentang bisnis intelligence dan analytics serta kesulitan dalam akses data yang akurat untuk analisis mendalam. Kemudian kesimpulan dari presentasi ini adalah secara keseluruhan, makalah ini menekankan bahwa pengembangan brand yang sukses memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Hal ini mencakup pemahaman mendalam tentang audiens, penggunaan teknologi yang tepat, serta strategi komunikasi yang efektif. Keberhasilan dalam branding tidak hanya ditentukan oleh elemen visual, tetapi juga oleh kemampuan untuk menyampaikan nilai-nilai dan juga keunikan produk secara konsisten. Dengan menerapkan strategi yang tepat, PT Solusi Digital Muda diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan, serta memperluas jangkauan layanan di pasar yang kompetitif. Ya, terima kasih semuanya yang udah tonton. Kalau ada pertanyaan bisa diketik di kolom komentar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.